Nah, kalau sang firman adalah Yesus, berarti Yesus adalah sumber, tak ada sumber lain. Nah, coba saudara uraikan bagaimana Yesus yang Anda imani sebagai sang sumber ini, yang kemudian menyampaikan firman-Nya kepada Lukas, Markus, atau pilih deh di antara penulis kitab kanonik atau Paulus. Itu gimana polanya? Bagaimana polanya kemudian? Kalau kami Al-Quran kan jelas, Rasulullah Muhammad SAW menerima dari Roh Kudus. Habis itu Rasulullah menyampaikan kemudian kepada sahabatnya. Nah, Tuhan Anda kan tidak perlu lagi tuh untuk melalui malaikat, karena Tuhan Anda sudah ada di bumi. Nah, sang firman ketika ada di dunia menyampaikan firman-Nya kepada Lukas, itu kayak mana ceritanya? Silakan, Bang. Oke. Saya tadi sepakat dulu lah. Yang pertama itu tentang Roh Kudus itu ya, cerita Bang Juma tadi itu ya. Bahwa nah itu sebenarnya sejatinya itu memang di Kristen juga itu mengakui seperti itu, bahwa memang setelah Yesus itu wafat dan bangkit, memang yang berkarya itu adalah Roh Kudus gitu loh. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dan dia hanya mengajarkan tentang kebaikan gitu. Dia tidak secara khusus mengajarkan tentang mengajarkan kepada murid-muridnya gitu loh. Nah, murid-muridnya itulah yang menceritakan pengalaman-pengalamannya, pengalaman-pengalaman bersama Yesus, dan menuangkannya dan tercatat dalam Alkitab. Seperti itulah kira-kira garis besarnya, Bang Juma. Iya, baik. Ya, jadi jelas kalau di Al-Quran itu kan final ya. Di Al-Quran itu final bahwa Al-Quran ini disampaikan Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setuju, saya setuju itu. Iya. Terus kemudian ketika Paulus ya, di dalam banyak suratnya, contohnya dia mengatakan begini. Contoh misalnya di Galatia 1 ya. Dia mengatakan bahwa surat yang diterima ini, itu dia terima, Injil yang diterima itu bukan dari orang lain, melainkan dari Yesus. Nah, Yesus pernah kemudian datang di Yerusalem selama 33 tahun. Tapi Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Galatia 1, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Dan Theos, Bapa yang telah membangkitkan dia di antara orang mati. Dan dari semua saudara-saudara bersama-sama dengan aku. Nah, yang ingin kita cari ini benang merahnya, di mana Yesus pernah berkata kepada Paulus untuk terkait dengan surat-suratnya itu. Ya, kalau peristiwa tentang Paulus itu kan hanya tercatat satu saja peristiwa itu, ketika Paulus itu dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan Yesus gitu kan. Ketika dia masih menjadi pengejar atau ya pembunuh pengikut Kristus lah gitu. Nah, kan kalau setelah peristiwa kebangkitan itu kan banyak itu orang-orang Yahudi itu yang mengejar-ngejar pengikut Kristus dan lalu membunuh mereka kan. Dan ketika itu tercatatlah Paulus itu yang semula Saulus itu dia mengaku kan bahwa dia bertemu Yesus gitu kan. Gitu. Dan Yesus mengajak dia itu untuk mengikuti dia gitu loh. Dan mulai saat itulah dia, kalau cerita dalam Alkitab, bahwa dia bertobat dan mulai mengikuti Yesus, lalu mengatakan seperti yang disampaikan oleh Bang Juma tadi gitu. Seperti itu, Bang. Iya. Galatia 1:11.
Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya dari Yesus. Nah, ini yang kita cari, Bang. Ya, Di mana? mungkin peristiwa itu, Bang Juma. Mungkin karena peristiwa yang sekali itu bahwa dia ketemu dengan Yesus itu kan. Oh, jadi pada saat dia menuju ke Damsik. Ya, begitulah. Kan dua ada peristiwa kan, waktu itu kan ada cerita bahwa dia ketemu mendengar suara dan ada yang menyertai dia juga itu kan, mendengar suara seperti itu kan. Itu. Terus peristiwa yang kedua bahwa dia mengaku begitu sampai di kota apa itu, dia mengatakan bahwa kepalanya itu dipenuhi dengan apa cahaya apa segala macam itu ya. Itu saja kan yang diceritakan bagaimana Paulus itu bertemu dengan Yesus kan, selebihnya kan nggak ada. Gitu. Nah, Iya, tapi ini Bang, kalau itu yang kita jadikan sebagai sandaran, Yesus pernah berkata, apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke sana. Lihat ada Yesus di dalam bilik atau di dalam ruang rahasia, jangan kau percaya. Bahkan ini yang terindikasi kemudian sebagai nabi palsu. Karena nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Mesias. Sedangkan pola pengajaran Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, Paulus pada saat itu tidak ada dia. Semua firman telah kusampaikan dan murid-muridku telah menerimanya. Tapi Paulus tak ada di situ. Nah, kemudian muncul pengakuan Yesus. Dia katakan waspadalah. Waspadalah kemudian kepada nabi-nabi palsu. Nah, salah satu nabi palsu itu adalah ciri khas menurut Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nah, sedangkan kalau kita melihat narasi yang dibangun oleh Paulus, dia bertemu Yesus di padang gurun menuju Damsik dan mengaku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, yaitu di bilik penjara. Sementara Yesus Matius 24 nomor 26, indikasi nabi palsu itu dua-duanya terpenuhi oleh Yesus. Makanya saya katakan oleh Paulus, makanya saya katakan bahwasanya bagaimana polanya 14 buku yang ditulis Paulus ini diterima dari Yesus sesuai dengan pengakuannya Galatia 1 nomor 11. Kalau dia hanya ketemu sekali di padang gurun tadinya, lalu surat-suratnya ini gimana? Dia dapat dari mana? Sementara pengakuannya bukan dari siapapun. Dia mendapatkan dari Yesus. Itulah Nah, sementara iya, silakan. Itulah sebenarnya problematik, Bang Juma. Itu problematiknya begini. Karena ini kan semata-mata pengakuan dari dia kan. Gitu. Sementara kan ada tertulis sebenarnya ada orang yang menyertai dia ya, entah kan kawannya kah atau memang ada orang yang berjalan ketika itu kan. Itu. Nah, itu yang problematik bahwa tidak ada satupun yang menyertai dia dalam perjalanan itu. Dituliskan bahwa iya betul mereka melihat bahwa Paulus itu menerima itu yang memang menjadi problematik sih, sehingga apa yang menjadi pertanyaan teman-teman itu ya cukup logis lah menurut saya kan, gitu. Logis menurut saya bahwa bagaimana dia hanya seorang diri mengaku bahwa dia mendengar dan melihat gitu kan, gitu. Sementara teman-teman seperjalanan yang menyertai dia itu pada saat itu tidak tertulis dalam Alkitab gitu kan. Jadi itu menurut saya Mas Bang Juma. Jadi memang problematik memang. Izin saudaraku. Ini katanya yang Heru dibawa diblokir aja. Dia oten ini seperungkat ini. Dia ketik terus 0. Kok Kristen ya Heru? Mohon maaf Daeng. Lanjut. Blok aja katanya nih suka bikin rungkat ini Heru. Moderator. Lanjut. Seperti itu sampai di situ dulu lah penjelasan saya kira-kira. Iya, jadi kalau begitu adanya pengakuan beliau kemudian menerima Injil dari Yesus, ini tidak bisa kita buktikan ya. Ya karena memang pengakuan dia sendiri kan. Iya, betul. Sulit kita untuk artinya bagi saya begini, apa yang menjadi pertanyaan teman-teman, apa yang menjadi
persoalan bagi teman-teman itu menurut saya cukup masuk akal gitu loh. Masuk akal bahwa ini kok ada yang mengaku ketemu Yesus apa segala macam, sementara ada orang yang menyertai dia jalan gitu, jalan bersama dia atau ada bersama dia di perjalanan, mungkin seperti itu, tidak pernah dituliskan gitu bahwa Paulus itu benar melihat Yesus, dia mendengar suara apa segala macam kan. Seperti itu Bang Juma. Gitu. Oke, sip. Jadi cocok aja itu menurut saya itu. Dan inilah yang menjadi pertanyaan dari teman-teman ini sebenarnya juga akan menjadi pertanyaan bagi kami misalnya orang-orang Kristen untuk bertanya lebih dalam. Ini kok kenapa? Saya kira seperti itu kan. Itu. Baik, baik, Bang. Baik. Saya kembalikan ke Bang Handi. Terima kasih Bang catatan kaki ya. Siap. Iya, oke, makasih Bang. Bang Handi tadi saudara kita itu yang mengaku dari Batak itu kenapa rupanya dia? Apa salah saya? Nggak ada salah bang, dia itu oten tapi nggak mau disebut oten karena keluarganya itu banyak muslim. Loh, dia oten? Oten nggak mau dibilang oten kan gitu. Oh gitu. Waduh, payah juga itu. Ya sorry lah kalau gitu ya. Pak, siapa namanya? Pak Yudi. Sorry Pak Yudi ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Bang Handi silakan monitor Bang Handi. Ini catatan kaki, kadang dia ketik di bawah tuh. Ya, baguslah Bang Zuma sudah mengakui dia pengikut Yesus. Iya, Coba begini Mbak. diterangkan dulu. Dia bilang ketikannya itu selalu, orang Islam sudah mengaku pengikut Yesus. Bagus. Saya kan bilang begini Mbak. Itu. Bang Juma kan saya dengar di Komal bahwa Islam itu pengikut Yesus. Tapi saya ketik begitu itu dianggap orang itu sebagai saya nyindir gitu loh. Padahal kan teman-teman kan secara terbuka juga kan menyampaikan itu. Nah, maksud saya itu begini. Teman-teman muslim aja mengatakan seperti itu gitu loh. Kenapa teman-teman Kristiani yang katanya sudah mengaku bahwa di agama di luar gereja itu ada keselamatan gitu loh, tidak mengakui secara terbuka seperti teman-teman gitu loh. Itu kan yang menjadi problematik juga kan gitu. Sampai saat ini loh, misalnya ajaran gereja itu tidak mengakui misalnya Nabi Muhammad itu sebagai salah satu nabi penyelamat. Ya betul bahwa di luar gereja itu ada keselamatan, itu diakui gitu. Tapi bahwa mengakui bahwa iya kami akui Nabi Muhammad misalnya seperti itu kan tidak pernah terucap itu. Nah itu maksud saya gitu loh. Bukan maksud saya untuk menyindir, kan tidak mungkin lah saya menyindir, wong itu juga keluar dari teman-teman kok, ya kan? Seperti itu. Ya, silakan Deng. Ya silakan. Kami ini memang semua yang Rasul Nabi dan Rasul itu yang 25 yang harus kita hafal betul itu memang kami pengikutnya, bukan pentuhan ya. Ya Pengikut. cocok Karena itu. semuanya syariatnya itu mengajarkan tauhid, bukan pentuhan. Jangan salah sangka bahwa kami pengikut terus kami dimenuhankan, enggak. Kami mengikut sebagai rasul yang mengajarkan tauhid. Ya, Nah kau ku tengok catat ketikanmu terus dibawa. Bang Zuma udah orang Muslim sudah mengaku Yesus, sudah jadi kan pengikut pengikut Yesus. Yesus aku bilang kan salah kan Mbak kalau misalnya saya tulis begitu. Ya, enggak. Ya, kami ini umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad. Kami mengakui semua Nabi Rasul utusan Allah itu mengajarkan tauhid. Cuma syariatnya beda-beda sesuai diutus pada zamannya masing-masing. Rasulullah sebagai penutup para nabi rasul, ya khataman nabi untuk seluruh umat manusia. Itu bedanya. Sepakat Lanjut. itu, Mbak. Sepakat. Oke, kita kembali ke topik ya Pak, catatan kaki. Apa Anda yakin Bang, sebelum disanggah Bang Jum, apa Anda yakin benar yang ada di Bible Anda itu sumbernya satu Bang, dari Sang Pencipta? Yakin Bang? Silakan. Kalau sumbernya itu kan dari pengalaman Mas Andi. Gitu. Dari kalau semua yang tertulis ya di dalam itu kan semua pengalaman selama hidup, misalnya perjanjian lama kan
bagaimana kesaksian hidup para nabi gitu kan. Itu. Nah, kalau perjanjian baru itu kan bagaimana kesaksian hidup para rasul yang ngikutin Yesus gitu. Namun memang dalam ajaran gereja, orang-orang ini menurut ajaran gereja, orang-orang ini adalah orang-orang khusus yang diilhami tadi gitu. Kalau misalnya pinjam kata Bang Juma tadi itu kan, misalnya diilhami oleh Roh Kudus gitu, sehingga mereka itu menulis itu diilhami oleh Roh Kudus dan itu dia diakui sebagai sebuah kebenaran gitu loh. Seperti itu. Oke, cukup. Silakan Bang Juma. Sumbernya dari pengalaman-pengalaman katanya, Bang Juma. Silakan. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai apa yang dikatakan oleh saudara kita ini kan terkait dengan perjanjian baru atau surat-surat yang kemudian ditulis Lukas, Markus dan seterusnya. Kita lihat di dalam Ulangan 4 ya terkait dengan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, adanya larangan Tuhan kemudian untuk jangan menambah dan jangan mengurangi firman-Nya. Jangan menambah, jangan mengurangi. Untuk di tengah-tengah Bani Israel. Itu nggak boleh. Di Ulangan 4 itu dijelaskan kemudian bahwa jangan engkau menambahkan, jangan engkau mengurangi apa yang telah kusampaikan kepada Nabi Musa. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Demikianlah kamu berpegang pada perintah Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Ini kata Nabi Musa. Matamu sendiri yang telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Dewa Baal. Sebab Tuhan telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Dewa Baal. Sedangkan kamu sekalian terpaut kepada Tuhan, masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhanmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akan menjadi akal budimu di mata bangsa-bangsa. Pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat bijaksana dan berakal budi. Nah, inilah yang kemudian menjadi patron, menjadi patokan kemudian tidak diterimanya perjanjian baru atau kitabnya orang Kristen di Yahudi. Dan ternyata saudara juga mengakui adanya masalah internal ya terkait dengan surah-surah Paulus. Bahkan kalau kita mencari benang merah antara Lukas, kisah para rasul dengan Yesus, itu tak ada hubungannya, tak nyambung, karena Yesus tidak memberikan legitimasi. Begitu juga Markus, begitu juga Matius, begitu juga kitab Yohanes. Nah, kalau dikatakan jangan kamu menambahi, berarti tidak dibutuhkan perjanjian baru bagi orang Yahudi. Artinya murni perjanjian baru itu memang milik orang Roma yang kemudian diambilkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta untuk sebagai pelengkap di atasnya, sehingga dia menjadi satu bundel, satu paket. Tapi perjanjian baru tak bisa masuk ke Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak butuhkan tambahan-tambahan kitab dari luar. Nah, ini juga adalah masalah. Sehingga Al-Quran datang kemudian menerangkan semua keadaan itu. Bahwasanya di antara mereka ada yang tidak mengerti tentang kitabnya orang Yahudi, lalu menulis buku dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan itu dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Nah, inilah yang terjadi terhadap kitab saudara, sehingga kita tidak bisa kemudian mencari data akuratnya bahwa Al-Quran keliru mengatakan bahwa Bible Perjanjian Baru itu adalah tulisan-tulisan orang yang tidak dikenal, yang bukan firman Tuhan tapi diakui sebagai firman Tuhan. Nah, kalau dia firman Tuhan, Tuhan itu kan maha tahu tuh. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha meneliti, Tuhan itu maha menyelami. Tapi ternyata yang terjadi misalnya di contoh nih, di dalam Yohanes 13 nomor 13, tidak ada satupun orang yang naik ke surga selain daripada Yesus. Nah, ternyata 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Henok juga lebih dulu masuk ke surga, naik ke surga. Artinya banyak hal yang bisa kita lihat, ketimpangan-ketimpangan, dan kalau itu diakui sebagai firman Tuhan, masa Tuhan tidak tahu? Kedua, yang tadi yang saya bahas dengan Nafiri,
Dikatakan bahwa Lukas 2 nomor 11 telah lahir di kota Daud Tuhan. Tuhan katanya yang lahir. Tapi di 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Jadi yang lahir ini Tuhan atau manusia? Jadi kontradiksi itu banyak di dalamnya, sehingga itu mustahil berasal dari Tuhan, karena Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu mustahil salah, Tuhan itu mustahil keliru. Nah, itu indikasi kedua. Indikasi ketiga, kenapa kitabnya saudara kita Kristen itu menyisahkan hanya terjemah? Sudah terjemah, direvisi setiap saat. Kenapa tidak mempertahankan? Kalau itu firman Tuhan, kenapa tidak percaya diri mempertahankan kemudian originalnya? Kenapa tidak dipertahankan itu? Bukankah original ini diakui sebagai firman Tuhan? Kenapa dihapuskan? Kenapa dihilangkan? Lalu yang ada hanya terjemah. Bukankah terjemah itu bisa saja mendampingi original teks? Seakan-akan bahwa original teks ini bukan berasal dari Tuhan, sehingga kalau dia bukan berasal dari Tuhan, ditakutkan original teksnya nanti ditemukan banyak kesalahan-kesalahan. Ditakutkan nantinya kalau dipertahankan original teksnya akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau original teksnya dihilangkan, kemudian ditemukan adanya terjemahan yang keliru entah karena bahasa, keliru entah karena perkembangan ilmu pengetahuan, ya itu bisa alasan, oh ini kan cuma terjemahan, bisa jadi original teksnya tidak begini. Itu bisa dijadikan sebagai alasan. Tapi kalau original teksnya itu disertakan, banyak kemungkinan yang akan menyampaikan ke akal kita bahwa ini bukan firman Tuhan. Sedangkan terjemah yang sudah direvisi dan direvisi, masih kita temukan adanya kejanggalan, apatah lagi kalau disertakan original teks. Contoh misalnya nih Bang, original teksnya misalnya disertakan Markus 16, maka original teksnya hanya sampai data nomor 8. Original teksnya Matius 28, maka original teksnya manuskrip tertua hanya sampai data nomor 15. Jadi data 16 sampai 20 mau kemana perginya? Oleh karena itulah disembunyikan atau dihilangkan atau ditiadakan original teks supaya terjemahan bisa menari-nari sesuai dengan ketukan musik. Saya kira begitu Bang, silakan. Silakan diambil alih sebentar, 5 menit teman-teman. Oke. Kalau sepakat, kalau misalnya kalau perjanjian lama itu kan ya memang itu ada bagian itu Taurah ya, apa segala macam itu tidak bisa dikurangi, dilebihkan itu. Terus ada satu tadi yang dibilang tadi itu tidak bisa ditambahkan atau dilebihkan, itu cocok. Itu saya juga sependapat itu. Yang saya mau katakan seperti ini, teman-teman. Kalau perjanjian baru itu memang kalau di Yahudi itu memang tidak dikenal, gitu kan? Karena memang mereka tidak memegang itu gitu loh. Yang mereka pegang adalah kan Taurat saja gitu loh. Kebanyakan mereka itu memegang perjanjian lama gitu. Makanya kan kalau misalnya versi perjanjian lama ya menurut Kristen ya gitu. Makanya kalau kita misalnya menengok sebenarnya perjanjian lama sebenarnya banyak kemiripan di antara kita gitu loh. Itu kalau kita mau lihat, mau lebih dalam itu melihat tentang perjanjian lama. Ya di perjanjian baru ini memang sama sekali sudah tidak gitu kan. Misalnya di perjanjian baru itu di Yahudi juga nggak ada gitu kan. Itu kan hanya adanya itu kan di Kristen gitu. Di Kristen pun misalnya yang Katolik pun versi perjanjian baru itu kan ada yang diakui ada yang tidak diakui itu kan tergantung dari ajaran gereja lah seperti itu. Nah, untuk di perjanjian baru ini kenapa misalnya tadi misalnya ada terjemahan apa segala macam, sekali lagi lah saya katakan bahwa ini kan tulisan dari orang-orang yang pernah hidup bersama Yesus pada zamannya gitu loh. Jadi kemungkinan salah keliru itu bisa jadi gitu loh. Nah, kemungkinan salah misalnya dalam menerjemahkan apa segala macam itu bisa terjadi itu, dan itu sangat manusiawi menurut saya loh ya. Itu sangat manusiawi.
Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan apa segala macam, tapi kalau misalnya dilihat dari konteks bahwa masa sih orang yang diilhami oleh Roh Kudus misalnya itu salah menulis gitu kan? Ya mungkin mereka tidak salah menulis, tapi orang salah menerjemahkan bisa jadi gitu kan? Sehingga dalam hal tertentu itu Bang, catatan. disesuaikan gitu. Jadi saya ngomong apa adanya saja gitu kan? Itu. Bang. Ya siap. Gimana persamaan antara Torah dengan Bible, Bang? Lah Bible itu kan kalau menurut kami itu Alkitab itu kan isinya perjanjian lama sama perjanjian baru kan. Itu Alkitab itu. Iya, persamaannya di mana, Bang? Tuhannya aja udah beda, Bang. Maksudnya gimana kira-kira ini Mas? Itu. Nah, kalau Abang tadi bilang Torah itu sama dengan kitab Yahudi itu sama dengan perjanjian baru, samanya di mana gitu loh? Perjanjian lama Mas. Kalau perjanjian baru sudah nggak masuk lah. Itu. Perjanjian baru udah nggak masuk. Ya. Udah banyak karangan gitu maksudnya. Ya. Perjanjian baru itu nggak masuk, sudah itu di orang Yahudi itu sudah nggak masuk Mas. Mereka nggak pakai itu. Sampai sekarang pun orang Yahudi itu kan nggak mengakui bahwa Yesus itu kan itu. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang kan. Itu sampai sekarang. Itu. Lah dari yang disembah aja udah beda, Bang, catatan. Iya persis. Sepakat saya itu Mas. Jadi nggak ada yang sama gitu loh. Nggak ada memang, nggak ada yang sama. Itu. Betul itu. Nah terus yang diimani Bang catatan ini perkataan Yesus apa perkataan si Paulus? Ya kalau kita sampai sekarang itu kan tetap firman Yesus gitu kan. Itu Yesus yang pada saat dia menjadi manusia gitu kan di atas muka bumi ini memang dia kan mengajarkan tentang kebajikan, kebaikan apa segala macam dan saya kira lah teman-teman konteks teman-teman mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi juga kan dalam konteks itu kan bahwa dia adalah seorang nabi yang membawakan kabar baik, mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran kan konteksnya kan di situ toh. Jadi sama-samalah kita gitu loh. Memang Yesus itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan ajaran tauhid, bukan mengajarkan sembah dia sendiri gitu. Dalam konteks itu kan sebenarnya kita sama toh, gitu. Tetapi ketika dalam konteks Yesus itu bangkit dan di situ Kristiani mengatakan bahwa karena kebangkitan itu maka dia itu adalah Tuhan, mungkin disitulah kita berbeda, gitu loh. Seperti itu. Jadi kita itu sebagai umat Muslim. Ya, sebagian mempercayai apa yang dikatakan Yesus. Yesus mengatakan sembahlah Allahku Allahmu. Ya toh, enggak mengajarkan sembahlah aku enggak. Betul. Nah, terus kenapa berbeda Bang dengan dirimu, Bang? Enggak ada berbeda sebenarnya, Mas. Itu dalam konteks misalnya Yesus itu saat ada di dunia itu memang betul kita itu menyembah Allah aja gitu loh. Gitu. Ya, kalau misalnya ada yang menyembah Yesus ketika Yesus ada di dunia itu pasti salah besar itu. Gitu. Karena Yesus pada saat ada di dunia itu dia adalah manusia sama seperti kita ini kan. Gitu. Terus kalau Abang pribadi yang disembah siapa? Bapak apa Yesusnya? Allah yang disembah, Mas. Gitu. Berarti bukan Yesus ya? Bukanlah. Gitu. Oh ya udah. Makanya dalam doa-doa Kristen itu, Mas. Saya Katolik ya. Itu. Kalau di akhir-akhir doa itu selalu coba teman-teman itu lihat, dengar kalau misalnya sempat mendengar misalnya itu. Pasti selalunya itu di terakhirnya itu adalah itu Yesus itu sebagai perantara gitu loh, dengan pengantaran Yesus Kristus gitu. Seperti itu. Berarti Yesus itu memang jalan menuju ke Bapa gitu ya? Ya dalam bahasaan itu ya perantara lah seperti itu kan. Itu. Terus menurut Abang ini Allah kalau itu siapa? misalnya Yesus itu disembah sebagai Allah saat Yesus itu berada di atas muka bumi itu salah besar gitu. Salah besar gitu. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, berarti yang disembah itu memang bukan Yesusnya ya, menurut pengatatan ya. Bukan. Jadi bukan Bapak Yesus. itu sendiri ya. Ya itu.
Allah lah ya. Kalau mau misalnya kalau teman-teman bolehkan bahwa saya katakan bahwa yang disembah itu adalah hanya Allah gitu kan. Seperti itulah. Gitu. Tapi memang bahwa dalam ajaran Kristiani itu ada ajaran bahwa ketika Yesus bangkit itu bahwa dia menunjukkan bahwa dia itu datang dari Allah dan dia itu adalah Allah, ya itu juga memang ada itu ajaran-ajaran seperti itu. Makanya kan saya itu sangat senang dengan teman-teman itu yang mengkritisi hal-hal seperti ini gitu loh. Ini juga mendalami tentang iman kekristiani gitu loh. Nah, cuman yang saya bangga dari teman-teman bahwa teman-teman itu mohon maaf ya, saya sama sekali tidak ingin istilahnya mau menyindir bahwa teman-teman itu secara terbuka mengatakan bahwa teman-teman mengakui Yesus itu ada gitu kan, itu, dan dia adalah seorang nabi yang mengajarkan tentang kebaikan. Nah, yang repotnya di Kristiani ini terbuka terhadap keselamatan itu ada di luar gereja, tapi tidak berani secara terang-terangan terbuka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi juga yang membawa keselamatan gitu. Kalau Bang Catatan ini percaya nggak Nabi Muhammad itu nabi terakhir? Ya, saya percaya bahwa bagi teman-teman bahwa itu adalah nabi yang terakhir. Menurut Bang Catatan sendiri, menurut Bang Catatan? Iya, saya percaya, Mas. Itu artinya konsekuensi bahwa di luar gereja itu ada keselamatan sebenarnya harus diikuti oleh itu gitu. Oh, terus percaya juga. Seharusnya seperti itu. Punya Tuhan yang pantas disembah, wajib disembah. Oh iya, Tuhan tetap yang wajib pantas disembah gitu. Ya udah, tinggal ucap 2 kalimat. Seperti itu. Nah, kalau itu Mas, di komal-komal lain juga saya bilang kan, ya kita menunggulah hidayah itu kan. Ini kan kita ini kan berdiskusi seperti ini kan sebenarnya sharing ya, itu. Nah, hidayah itu harus dijemput Bang, bukan menunggu. Gitu. Kalau kita nunggu di rumah, siapa yang mau kasih rezeki? Ya harus dijemput Bang. Nggak juga seperti itulah pemahamannya Mas, gitu kan. Ya udah, coba 2 kali kita ini habis berbicara seperti ini Mas ya. Kita habis diskusi seperti ini apa segala macam. Kita kan juga berdoa kan, minta Roh Kudus gitu loh. Karena sekarang yang ada di muka bumi ini, saya sepakat tadi dan Bang Juma itu adalah Roh Kudus gitu loh. Biarlah Roh Kudus itulah yang memberikan jalan gitu kan, itu memberikan hidayah gitu. Nah terus sekarang abang mau nunggu apa? Coba ikuti saya. Kita ini sedang berdoa Mas ya, berdoa gitu loh. Apa yang saya aminkan dari teman-teman, apa yang saya pahami gitu kan, apa yang menjadi, itulah yang menjadi doa saya gitu loh. Ini gimana ya, seperti ini. Oke, mohon izin Bang. Siap. Catatan kaki, Siap. Anda percaya Yesus mati bangkit pada hari ketiga? Iya Mas, saya percaya. Menurut Yesus, itu tanda buat siapa? Maksudnya yang mana? Mati bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk apa? Untuk siapa? Tanda untuk dirinya Mas. Mungkinkah abang ini tidak pernah mendalami Matius 12 nomor 38 sampai 40? Apa itu isinya Mas Juma? Mohon maaf, saya angkatan jahat ini minta satu tanda, dan angkatan tidak setia ini minta tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain daripada tanda Yunus, yaitu Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, anak manusia akan tinggal di dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Ini tanda angkatan jahat dari Yesus. Sahabat saya, saudara saya pernah mendalami materi ini? Saya belum terlalu mendalami, tapi kisah tentang Nabi Yunus ya tahulah. Karena dikatakan bahwa di dalam Matius 12 nomor 38, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, jawab Yesus, "Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam,
demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi kebangkitan atau tanda Yunus ini adalah tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat. Kalau saudara saya mengimani tanda ini, berarti Anda adalah bagian dari angkatan jahat. Karena orang-orang Yahudi tidak percaya ini. Yang percaya itu hanya angkatan jahat dan bagian dari mereka yang tidak setia. Ya, saya belum sampai ke sana Bang Juma, saya belum sampai ke sana. Oke, silakan saudara pelajari pernyataan Yesus sendiri. Angkatan jahat ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau hari ini saudara saya mengimani tanda ini, berarti Anda bagian daripada angkatan jahat. Karena itu hanya tanda bagi angkatan jahat saja. Nah, kalau yang saya pahami tentang itu Bang Juma, Siap. ya, itu sama ketika misalnya Thomas itu tidak percaya dengan Yesus yang bangkit kan, itu dia mengatakan bahwa sebelum saya melihat jarinya, tangannya itu yang dipaku gitu kan, kakinya yang dipaku, saya belum percaya kepada Yesus yang bangkit itu, dia bilang gitu kan. Lalu Yesus kan bilang kepada Thomas, "Hai Thomas," gitu, "engkau percaya hanya karena kau melihat. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat." Mungkin seperti itu juga perbandingannya mungkin, Mas Juma. Tapi ada hal yang menarik ketika berbicara mengenai penyaliban, Bang. Karena ternyata yang disalib ini adalah orang terkutuk. Seabrek pengakuan para pendeta dan juga pastor polemikus Kristen ketika ditanya apa sebabnya Yesus itu terkutuk. Adakah dosa bagi beliau? Adakah kemudian perbuatan beliau tercela sehingga dia harus kemudian terkutuk? Nah, kami sebagai umat Islam, kami merasa bahwa ini adalah penghinaan kepada nabi kami. Terlepas itu disebut Yesus atau apapun namanya, yang kami imani adalah datangnya sosok nabi dan rasul di tengah-tengah Bani Israel yang namanya Yesua, yang kami kemudian dalam bahasa Arab menyebutnya Isa. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, "Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un." Ketika Nabi Isa datang membawa keterangan kepada mereka, Nabi Isa berkata, "Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratul mustaqim." Sungguh Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Menyembah Allah itu adalah jalan yang lurus. Tetapi kata Allah, "Wahtalafal ahzab min bainihim. Wawailul lilladzina zalamu min azabin yaumil alim." Tetapi golongan-golongan yang ada pada masa itu saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim karena asap pada hari yang sangat pedih, yaitu pada hari kiamat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah Nabi Isa ini adalah orang yang suci, orang yang dikasihi. Bahkan bergejibun data di dalam kitab saudara saya yang menerangkan bahwa Yesus itu adalah orang yang dikasihi. Dia itu orang yang disayangi oleh Allah. Contoh misalnya, kita lihat di dalam Lukas 2 nomor 52. Yesus semakin bertambah besar dan makin dikasihi oleh Allah. Kemudian Matius 3 nomor 17. Terdengarlah suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi." Kemudian Yohanes 15 nomor 9. "Seperti Bapa mengasihi aku." Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 24, "Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Ini luar biasa nih. Yohanes 10 nomor 17, "Bapa mengasihi aku." Ini jelas ini. Yesus adalah orang yang dikasihi. Sementara Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 37 nomor 33, nomor 328, "Sebab
Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Di data nomor 33-nya dikatakan bahwasanya Tuhan tidak menyerahkan orang yang dikasihinya, orang yang benar ini, ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihinya dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Jadi Tuhan tidak mau. Artinya terkait dengan tanda Yunus tadi, Yesus yang orang dikasihi ini itu diangkat oleh Allah, digantikan oleh orang yang terkutuk. Sehingga tanda Yunus hanya berlaku kepada orang yang benar-benar tidak kemudian beriman kepada Yesus itu sendiri. Makanya dikatakan tadi di dalam data yang saya bawa, Matius 12, bahwa tanda ini hanya untuk tanda orang yang jahat. Karena Nabi Isa itu terangkat, Yesusnya terangkat ke langit. Karena dia tidak akan pernah mungkin orang dikasihi ini dibiarkan. Akan diangkat kemudian, akan diselamatkan. Datanya di mana? Di Mazmur 37. Sedangkan Yesus mengatakan begini, memang harus terjadi. Lukas 24:44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan tetap terpelihara. Kalau terpelihara berarti dia tidak akan teraniaya. Kalau terpelihara tidak mungkin dia dikutuk di atas tiang salib. Tidak mungkin dia yang ditampar, tidak mungkin dia yang dipaku. Karena Tuhan mengatakan orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Tuhan tidak akan memberikan kemudian orang benar ini ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan orang benar ini dinyatakan terkutuk pada saat diadili, pada saat dihakimi. Dan Tuhan mengatakan orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Ia meluputkan orang benar dari tangan orang fasik dan menyelamatkan orang benar sebab mereka berlindung kepadanya. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari maut, dari kematian. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Artinya Yesus selamat. Tapi penyaliban itu ada. Yang disalib ini adalah orang terkutuk. Permasalahannya sekarang adalah siapa yang terkutuk antara Yesus dan Yudas? Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Itulah dia yang mati di atas tiang salib, orang terkutuk itu. Nah, sehingga kebangkitan atau yang keluar dari goa yang dibuat oleh Yusuf Arimatea pada hari ketiga, itu adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Seperti itu pendalaman saya, Bang, terhadap pengakuan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44, bahwa aku berkata kepadamu, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Aku orang yang dikasihi, inilah anakku yang kukasihi. Yesus orang dikasihi. Mazmur 37, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi. Tuhan tidak akan memberikan orang dikasihi kepada orang fasik untuk dinyatakan sebagai terkutuk saat diadili. Nah, oleh karena itulah kemudian kita mau kemana? Mau percaya kepada gereja Kristen atau percaya kepada Yesus? Makanya kalau saudara mengatakan, alhamdulillah puji Tuhan, kemudian Bang Suma percaya kepada Yesus, memang betul. Saya percaya kepada Yesus. Karena kenapa? Kami beriman. Beriman kepada sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang datang sebagai pembawa jalan kebenaran bagi Bani Israel, untuk supaya mereka meninggalkan pembangkangan mereka terhadap hukum Musa. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, jangan kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah dia.
Inilah jalan yang lurus. Ini perintah kemudian Allah kepada Bani Israel. Wala yasaddannakum wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Ketika Nabi Isa datang membawa jalan yang lurus, jangan kamu mau dipalingkan. Karena setan itu lakum aduwwum mubin, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ada masa di mana ajaran Yesus itu dipalingkan. Orang dikasihi dipalingkan menjadi orang yang dikutuki. Kristus, orang yang diurapi, dipalingkan menjadi orang yang menjadi Tuhan. Ketika Nabi Isa datang, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un, dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu dan ikutilah aku. Jadi harus mengikuti instrumen yang Allah berikan melalui Nabi Isa alaihissalam, harus diikuti. Makanya dikatakan fattaqullah, takutlah kepada Allah. Yesus mengatakan, maukah aku ajarkan kepadamu kepada siapakah engkau harus takut? Kata Yesus, takutlah kepada Dia yang bisa membunuh manusia dan bisa melemparkan manusia ke dalam api neraka. Fattaqullah, kata Nabi Isa, takutlah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Fattaqullah wa ati'un, takutlah kepada Tuhanku, dan hanya kepada Dialah engkau harus berbakti. Wa ati'un, dan juga taatlah kepadaku. Apa yang kupraktekkan, apa yang kuajarkan, itulah yang Anda imani. Jangan imani yang lain. Karena kenapa? Baik Al-Quran maupun Yesus mengatakan, wala yasuddannakum syaitan. Jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Innahu lakum aduwwum mubin wala yasuddannakum syaitan, kata Nabi Isa. Kata Allah terkait dengan pengajaran Nabi Isa terhadap Bani Israel. Jadi kalau saudara sudah mengakui Allah satu-satunya Tuhan, kemudian saudara saya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan Tuhan, ingat, kenapa harus masih menjadi Kristen Katolik? Sementara Yesus diutus bukan untuk orang Roma. Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau mengotori dirimu dengan dusta. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Ingat saudaraku, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Yahudi, Roma pada saat itu adalah orang yang menyembah dewa matahari. Apakah mungkin orang yang dikasihi Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapa yang telah mengasihi aku sebelum dunia ada, aku dikasihi. Bapakku yang mengasihi aku, Bapakku yang mengasihi, Bapakku yang mengasihi. Apa mungkin kemudian ketika anak yang dikasihinya dibunuh untuk menyelamatkan penyembah-penyembah dewa matahari, orang Roma Yunani, apa mungkin itu bisa terjadi? Sementara Tuhan mengatakan, Yesus pun mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, inilah perkataanku yang harus kusampaikan kepada kalian, bahwa semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi harus digenapi. Apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi? Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Allah dan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus itu adalah kekejian bagi Allah. Membunuh Yesus itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Apa alasannya kemudian Yesus dibunuh? Sementara pembunuhan terhadap Yesus, orang benar, itu adalah kekejian dalam hatinya. Pembunuhan terhadap orang benar itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu dalil. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, Yesus apakah bersalah? Tidak. Apa salah Yesus? Kenapa dia harus mati untuk orang Roma? Ingat saudaraku, catatan kaki, saudara adalah orang Indonesia.
Anda adalah generasi yang muncul di abad ke-20. Setelah orang-orang Roma secara turun-temurun menyembah dewa matahari, ikut membantai kemudian keturunan para nabi, menjajah kemudian, baik di Mesir dia menjajah, baik juga di Yerusalem dia menjajah. Orang-orang Roma penyembah dewa matahari, penganut ajaran Helenisme, penganut ajaran paganisme. Masakan iya mereka yang mengganti pencipta langit dan bumi dengan dewa-dewa mereka? Yesus dibunuh untuk mereka, bukan untuk Kristen yang ada di Indonesia. Karena Kristen di Indonesia muncul belakangan. Yang pertama Kristen Katolik. Di abad keempat kemudian resmi Kristen Katolik itu menjadi agama kekaisaran. Apakah mungkin Nabi Tuhan datang untuk dibunuh agar orang-orang Roma ini diselamatkan dari dosa-dosa mereka? Apa mungkin? Apa mungkin? Jangan berbicara mengenai Kristen Indonesia, jangan. Karena pada saat itu Kristen Indonesia belum ada. Kita berbicara skala prioritas terhadap Romawi, penganut ajaran paganisme, penyembah dewa-dewa yang sering mempersembahkan manusia kepada dewa Baal, kepada dewa Molok. Apakah mungkin Yesus dibunuh demi mereka? Apa iya? Apa mungkin? Sedangkan kalau kita menggunakan logika sehat sederhana, Galatia 3 nomor 13, apa kata Paulus? Kristus telah menebus kita. Siapa kita di sini? Siapa kita? Kita adalah siapapun. Oh, salah. Salah besar. Salah besar. Kenapa salah besar? Di situ Paulus mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan? Satu, Taurat itu kutukan. Sejak kapan Taurat itu untuk kita? Tak ada Taurat itu untuk Roma, tak ada Taurat itu untuk Yunani, tak ada. Jadi itu adalah bullshit. Yesus mati untuk menghapuskan kutuk Taurat demi Roma Yunani. Sejak kapan Taurat itu untuk Romawi dan Yunani? Kalaupun apa yang dituliskan Paulus itu benar, Yesus mati untuk menghapuskan kutuk Taurat, maka kutuk Taurat ini bukan untuk kita, bukan untuk Roma, bukan untuk Yunani, tapi untuk Bani Israel. Karena Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu hanya dispesialiskan untuk keturunan Yakub saja, bukan untuk Roma, bukan untuk Yunani. Jadi bullshit kalau dikatakan Yesus mati demi untuk menghapuskan kutuk Taurat dengan cara terkutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Halo, sejak kapan hukum Taurat itu untuk kita? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi kalau dia mati untuk menghapus kutuk Taurat, mati untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Coba direnungkan itu. Terakhir, ketika kita hidup di zaman modern sekarang ini, segala informasi bisa kita akses dimanapun, internet di mana-mana. Mari kita cari, kita kulitin, kita kutuin. Apa sih dosa Yesus? Kok bisa dia mati terkutuk sesadis itu? Kenapa bisa? Oh, untuk dosa-dosa kita, Bang Suaf. Stop, stop. Jangan katakan itu. Anda menjadi Kristen baru hari ini. Yesus mati untuk orang Romawi Yunani. Itu dulu. Buktikan. Apakah ada data yang bisa membenarkan ini? Perjanjian Lama, Kitab Tanak, Taurat, Neviim, Ketubim. Ada nggak data di situ di 3 kitab ini yang bisa membenarkan Roma Yunani dibebaskan dari dosa-dosa mereka dengan menjadikan Yesus orang suci, orang yang dikasihi Tuhan sebagai tumbal di atas tiang salib? Ada yang bisa membenarkan itu? Tentu tidak. Tentu tidak ada yang bisa membenarkan itu. Kecuali apa? Doktrin dogma yang mengakar sampai ke semua sekte yang ada di Kristen, termasuk Katolik yang ada di Indonesia. Ya, inilah mungkin ya sekelumit materi-materi yang perlu pendalaman akal untuk memahami itu, dan penyanggahan pun harus berdata sesuai dengan apa yang ada di Bible. Kalau hanya doktrin dogma, itu bukan ranah saya. Tapi kalau kita berbicara basis data, mari kita uji. Apakah Yesus ini terkutuk? Kalau Yesus terkutuk, tolong tunjukkan apa yang membuat manusia suci ini untuk harus terkutuk demi orang Roma dan Yunani yang nyata-nyata tidak pernah menyembah kepada Tuhan yang benar. Silakan.
Oke, Bang Juma. Ya, apa yang dijelaskan oleh Bang Juma secara gamblang tadi itu justru menjadi pergumulan juga bagi sebagian orang Kristiani gitu loh. Bahwa bagaimana mungkin Yesus itu adalah orang yang dikasihi, itu kan mati di kayu salib, gitu kan, mati disalibkan gitu. Nah, itu menjadi pergumulan juga dalam keyakinan Kristiani gitu loh. Cuman bahwa dalam pergumulan ini pada saat peristiwa penyalipan itu ada dua orang lain sebenarnya yang juga waktu itu tersalibkan bersama Yesus gitu loh. Dan dari mereka itu disampaikan bahwa seperti yang dikatakan oleh Bang Juma bahwa mereka mengatakan bahwa yang pantas untuk menerima salib itu sebenarnya orang-orang seperti kita, orang-orang jahat seperti kita itu kan. Kalau beliau ini sebenarnya maksudnya Yesus itu sebenarnya tidak pantas gitu untuk menerima salib gitu. Nah, sehingga pada saat itu dua orang penjahat itu yang disalib itu pada saat itu mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus dia bilang ingatlah kami ketika engkau masuk dalam kerajaan surga gitu. Dan pada saat itu juga dia mengatakan bahwa pada saat ini juga kalian berdua yang tadi disalibkan itu akan tinggal bersama aku dalam kerajaan surga gitu loh. Nah, itulah peristiwa ya yang diceritakan dalam Alkitab terutama di Perjanjian Baru ya, seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Juma saya sepakat karena memang itu menjadi pergumulan, cuman memang tidak sedetil ini dijelaskan atau disampaikan dalam sharing-sharing atau dalam istilah kami itu katekese lah tentang Alkitab gitu loh. Jadi ya saya harus berterima kasih lah kepada Bang Juma yang bisa menggali sejauh ini tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saya setuju bahwa memang kalau dalam Taurat memang itu bukan untuk ditujukan untuk orang Kristiani karena memang Kristen waktu itu kan memang belum ada kan itu memang ditujukan untuk orang-orang Yahudi dan orang Yahudi tidak identik dengan orang Kristiani karena sampai saat ini pun mereka tidak percaya kepada Yesus yang datang sebagai utusan Allah, tapi sampai saat ini mereka masih menantikan itu, mereka masih menantikan Mesias yang akan datang itu, mereka sampai sekarang itu mereka masih menantikan. Dan mereka tidak pernah percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah yang mereka tunggu itu. Maka ketika Yesus itu mengaku sebagai utusan Allah, dia ke saat mengajar itu, ya mereka mencela gitu, bahwa kau ini mengaku bahwa sebagai utusan Allah gitu. Ditambah lagi bahwa ketika mereka mengatakan bahwa apakah engkau raja dari apa yang diutus Allah, Yesus itu kan mengaku, iya saya datang dari Allah kan gitu. Itu yang mereka membuat tambah marah kan, sehingga terjadilah peristiwa penyalipan itu gitu. Jadi seperti itu Mas Juma. Jadi saya senang lah saya kajian-kajian seperti ini harus sering-sering disampaikan gitu loh. Ya entah seberapa banyak orang Kristen yang mendengar dan memahami ya itu hal lain ya, tetapi bahwa sampai untuk mengungkapkan kebenaran sejauh ini, menggali sejauh ini tentang kebenaran yang ada dalam Alkitab itu saya salut itu. Dan saya sepakat itu. Karena itu juga menjadi bagian dari pergumulan dari sebagian orang Kristiani gitu. Jadi salib itu kan diajarkan dalam Kristiania sebagai penderitaan ya, sebagai penghinaan, lambang penghinaan gitu loh. Jadi pertanyaan kita juga atau sebagian orang Kristen Islam, masa sih Yesus itu disalib dalam palang penghinaan? Kan seperti itu. Sementara Allah sendiri mengatakan bahwa inilah anak yang ku kasihi. Itu jawaban saya Bang Juma. Baik Bang, baik, Masya Allah. Kalau terkait dengan pendalaman materi latar belakang Yesus ingin disalibkan oleh tuan rumah, dalam hal ini ahli Torah dan orang Farisi itu, abang pernah nggak sampai ke Yohanes 11?
Ya, 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 ya. Apa yang kemudian saudara saya tangkap di sana? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau mendalami itu sebenarnya Bang Juma, ya di sana itu masih mengandung, tidak secara nyata jelas itu mengatakan dalam isi ayatnya itu gitu loh. Ya boleh saya katakan ya masih semu lah seperti itu. Boleh saya uraikan sedikit Bang, nanti ditanggapi? Boleh Oke. Mas, boleh. Jadi gini, jadi saya mulai dari data Al-Quran dulu ya. Ketika kemudian Bani Israel tidak kemudian menerima adanya keadaan di mana ibunda Maryam, ya, ibunda kemudian Maryam itu hamil dalam keadaan tidak memiliki suami. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu kemudian berkata kepada Bunda Maryam, kalat anna yakunu, bagaimana mungkin kemudian ketika Roh Kudus datang kepada dia, sorry ya, Ya. maaf. Nah, jadi malaikat datang kepada Maryam, bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang yang menyentuhku dan aku bukan orang pesina. Malaikat mengatakan, Roh Kudus mengatakan, Tuhanmu yang berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran kami bagi manusia dan sebagai rahmat kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan oleh Allah. Mau tidak mau, wa kana amran maqdiyan, kamu Maryam harus hamil. Maka kemudian dikatakan dalam Al-Quran, fahamalatsu fantabasat bihi makanan qadiyan. Maka Maryam mengandung, lalu Maryam mengasingkan diri dengan kandungannya di suatu tempat yang jauh dari pemukiman. Singkat cerita, kemudian Nabi Isa alaihissalam datang, lahir, dibesarkan kemudian oleh ibunya. Sehingga ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa memperlihatkan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Dan kata Allah, menurut informasi yang kami tahu dari Al-Quran, Allah kemudian memproklamirkan kenabian beliau kepada Bani Israel. Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dan kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, kemanapun saya pergi aku selalu dikasihi, aku selalu diberkati dimanapun aku berada. Jadi dia tidak pernah duduk sebagai orang yang pernah dikutuk, tetapi orang yang selalu dikasihi, orang yang selalu diberkahi kapanpun itu. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah Nabi Isa diberikan mujizat-mujizat. Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel ini diberikan kelebihan-kelebihan, sehingga dari golongan orang Yahudi ada yang takjub, ada yang terkesima, ada yang menjadi pengikutnya, ada yang menjadi orang yang mendengarkan sehingga menjadi murid. Nah, apa yang terjadi kemudian kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 dan seterusnya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada di antara mereka yang pergi kemudian kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah Yesus perbuat, yaitu berupa mujizat-mujizat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, jadi di situ penggawa-penggawa sudah hadir. Orang ahli Taurat, orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama. Sudah kumpul semua para ahli kitab sudah pada muncul di sana. Berkumpul. Lalu mereka berkata, apa yang harus kita buat sekarang ini? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi, karena Yesus melakukan banyak mujizat, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi khawatir. Mereka was-was, ini bahaya ini. Kalau Yesus dibiarkan berkarya, kalau Yesus dibiarkan bermujizat, orang akan banyak percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka
bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita, dan kemudian orang Roma akan datang mengambil bangsa kita. Jadi apa yang terjadi setelahnya? Ini latar belakang kenapa mereka ingin membunuh Yesus. Mereka khawatir bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tidak ada embel-embel, wah ini kita harus bunuh karena ini Mesias, karena ini akan menjadi penghapus dosa kita. Itu tak ada. Murni karena unsur politik, murni karena tidak ingin kemudian bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Nah ini imam besar ini, ahli Taurat ini. Jadi tidak, level imam besar itu kalau selevel pendeta tak ada apa-apanya. Apalagi pastor-pastor kecil-kecil ini tidak ada apa-apanya. Penatuan tidak ada masalahnya, tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau cuma jemaat biasa. Seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Coba, satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, bukan untuk dosa kita, tapi untuk bangsa kita, supaya tidak dirampas oleh Romawi, supaya bangsa kita ini kemudian tidak dibinasakan, tidak dirampas, tidak diambil kemudian oleh bangsa Romawi. Hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Mereka kemudian bernubuat, imam besar kemudian bernubuat bahwa Yesus mati untuk bangsa itu, bukan untuk dosa waris, bukan untuk membebaskan hukum Taurat untuk Roma Yunani, bukan. Tetapi Yesus mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang telah bercerai-berai. Apa yang tertulis di data nomor 53-nya? Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nubuatan telah dibuat. Isi nubuatannya, Yesus harus mati untuk bangsa kita. Lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada bangsa Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Jadi tak ada unsur dosa waris, tak ada unsur hukum Taurat harus ditebus, harus ditebus Taurat itu dari kutuk, tak ada. Itu muncul nanti, itu nanti muncul di Kristen, di Katolik sana. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Data 54. Karena itu, nah coba, karena itu Yesus tidak lagi muncul, Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ, dia ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Yesus menghindari pembunuhan, bukan ikhlas untuk disalib. Mulai sejak itu kemudian Yesus tidak mau lagi tampil di depan orang-orang Yahudi. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait suci, mereka berkata dari orang ke orang, dari seorang ke orang lain, bagaimana pendapatmu? Akankah Yesus akan datang ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya siapapun yang menemukan Yesus agar diberitahukan kepada dia, agar mereka dapat menangkap Yesus. Apa tujuannya Yesus ditangkap? Agar dibunuh. Apa tujuannya dibunuh? Agar membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi, agar Romawi tidak datang merampas bangsa mereka. Tak ada karena dosa waris, tak ada karena kutuk hukum Taurat, itu tak ada. Itu hanya muncul di doktrin dogma Roma dan Yunani. Petikan, tak ada di sini tertulis. Ini cerita yang harusnya saudara-saudara Kristen paham, sehingga tertulis dalam Matius 26 nomor 4. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Mereka melakukan kepalsuan kesaksian palsu untuk supaya membunuh Yesus. Itu yang tertulis kemudian. Begitu juga di dalam Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala dan mahkamah agama bersepakat untuk melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Coba kita lihat di Matius 20 ya. Matius 26 teman-teman, sedikit lagi baru saya serahkan kepada saudara catatan kaki. Matius 26 nomor 4.
Dan mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat agar mereka dapat membunuh Yesus. Bagaimana mungkin orang suci dibunuh dengan cara tipu muslihat? Bagaimana mungkin kemudian orang suci, orang yang dikasihi Tuhan, dikorbankan demi untuk Roma Yunani penyembah dewa? Tidak mungkin. Dan mereka kemudian berunding untuk melakukan siasat muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Mulai hari itu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi tidak ada unsur positif sedikit pun yang melatar belakangi pembunuhan Yesus. Wajar kemudian ketika dia diselamatkan. Di dalam Yohanes 6 nomor 70 kata Yesus, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa dia? Yang merasuki Yudas. Yudas dirasuki iblis. Imam kepala membuat tipu muslihat. Mahkamah agama orang Farisi membuat kesaksian-kesaksian palsu. Demi apa? Demi untuk membunuh Yesus. Inilah keadaan yang mengelilingi Yesus sehingga dia harus disalibkan. Mana karena kebaikan, mana karena dosa waris, mana karena hukum Torah, kutu hukum Torah, mana karena ingin membebaskan dosa Adam. Tak ada latar belakang itu, tak ada. Semua latar belakang itu muncul, ya cerita-cerita itu muncul nanti puluhan tahun berikutnya setelah Paulus bikin surat, setelah Lukas bikin surat, setelah Markus bikin surat. Dicocok-cocokkan untuk siapa surat itu? Untuk Roma, untuk Yunani. Kenapa demikian? Karena Roma dan Yunani adalah agama paganisme, agama Helenisme, agama animisme. Sehingga apa? Konsepnya harus berkesesuaian dengan dewa matahari. Sehingga di abad keempat apa yang terjadi? Patung-patung dewa matahari dihancurkan semuanya, digantikan dengan patung Yesus. Yesus duduk di situ sebagai pengganti dewa matahari, tapi dengan catatan tetap pesta ibadah hari Minggu, tetap Natal tanggal 25 Desember. Karena itu adalah pesta rakyat secara turun-temurun orang Roma dan Yunani. Makanya sampai hari ini orang Katolik melakukan itu. Nah, meninggalkan konsep awal bahwa Yesus disalibkan karena orang-orang Yahudi khawatir kalau dia tidak dibunuh maka tempat sucinya dan bangsanya akan dirampas oleh orang Roma. Itulah yang melatar belakangi penyaliban terhadap Yesus. Tak ada unsur kebenaran, sehingga Allah yang mengasihi Yesus menyelamatkan nabinya, digantikan oleh sang pengkhianat, sebagaimana yang tertulis di dalam, sedikit lagi bang, 30 detik, di dalam Amsal 21 diterangkan di data nomor 18-nya apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan kemudian menggantikan orang yang benar ini dengan menjadikan orang fasik sebagai tebusan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kemudian di dalam Amsal 11 nomor 8, di situ juga diterangkan begini, bahwasanya Tuhan kemudian akan menyelamatkan. Di data nomor 16-nya, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Yesus mengatakan, Lukas 24:44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Oke, saya rasa begitu saudaraku, bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah propaganda setan, propaganda imam kepala, mahkamah agama, karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Bukan karena dosa waris, bukan oleh karena kutuk hukum Taurat. Demikian. Super sekali Bang Juma. Saya mau bilang begini, apa yang disampaikan oleh Bang Juma ini persis khotbah malam Paskah kami kemarin itu. Persis. Ya. Jadi apa yang dikatakan itu, bahwa memang peristiwa penyaliban sengsara Yesus itu memang peristiwa politik. Itu persis disampaikan itu, sama seperti yang disampaikan oleh Bang Juma ini. Itu luar biasa. Itu. Jadi, Tapi izin dulu Bang, catatan kaki. siap. Bang Juma juga harus jangan sampai di sini. Jangan sampai semua orang nanti berkesimpulan bahwa yang disalib itu anak kesayangannya Bunda Maria.
Ini harus diluruskan juga. Jangan sampai di sini aja Bang Juma. Nanti diteruskan apakah benar Yesus yang dimaksud yang mati di salib itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Jangan sampai di sini aja. Iya Bang Juma, tolong ya. Biar nggak sampai kesimpulannya di setengah nih. Silakan. Ya, gimana saudara catatan kaki, boleh saya lanjut atau mau ada sanggahan atau tanggapan atau tambahan? Silakan Bang. Ya, saya mau katakan Iya, tadi silakan. seperti itu, Bang. Bentar ya Bang Handi. Nah, jadi apa yang sampaikan tadi itu ya persis seperti khotbah yang saya terima kemarin malam, berapa minggu kemarin ya, Sabtu malam gitu, malam Paskah gitu. Bahwa itu memang murni bahwa peristiwa politik, dan memang waktu itu ketakutan dari penguasa-penguasa Romawi bahwa kekuasaan mereka itu akan diambil gitu loh dengan pengakuan Yesus. Makanya Pilatus mengatakan sebenarnya waktu itu kan saya tidak menemukan apapun, kesalahan apapun dari orang ini kan. Dia katakan seperti itu kan kepada Algojo itu, prajurit-prajurit Romawi itu. Tapi mereka dengan serentakan jawab gitu loh. Kalau kau tidak menghukum itu, kau bukan sahabat kaisar gitu kan. Nah inilah yang membuat keraguan, kebimbangan kepada Pilatus gitu loh. Bahwa dia juga akan takut kehilangan legitimasinya gitu. Jadi saya kalau misalnya seperti yang dikatakan oleh Bang Juma bahwa ini sebuah peristiwa politik, itu 100% saya yes gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, perbedaannya itu ketika bagaimana setelah Yesus disalib, dia mati gitu kan. Perbedaannya saya kira di situ yang mendasar, bahwa Yesus itu bangkit gitu kan. Nah disitulah peristiwa kebangkitan itu yang membuat kami orang Kristiani ini yang diajarkan bahwa disitulah Allah membuktikan bahwa Yesus itu memang datang dari Allah, dan dia kembali kepada Allah, dan dia itu adalah Allah sendiri gitu. Nah ini mungkin sebenarnya Bang Juma mungkin bisa lebih memperjelas ini gitu loh. Pemahaman atau ajaran Kristiani yang menyatakan seperti ini gitu. Mungkin itu Bang Juma. Nah mungkin saya titip satu pertanyaan kepada Bang Juma atau teman-teman yang lain di sini itu. Kira-kira nanti penjelasannya setelah nanti penjelasan sebelumnya ya. Apa bedanya kafir dengan hidayah itu mungkin. Itu nanti titipan saya pertanyaan. Mungkin itu Bang Juma. Oke. Jadi saya ambil dari yang dari pertanyaan saudara. Kalau kafir itu orang yang menutup diri. Sedangkan kalau hidayah itu adalah orang yang melembutkan hati. Orang yang melembutkan hati untuk kemudian menerima petunjuk. Jadi hidayah ini orang yang melembutkan hati untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Petunjuk itu kita dapat dari mana? Dari akal. Akal, hati, kalbu. Jadi kalau berbicara mengenai hidayah, itu artinya sebuah kata yang diadopsi dari Al-Quran, hada, yahdi, hadian, hudan, hidayah atau hidayatan. Nah, di sini berarti bahwa yang dimaksud dengan hidayah ini adalah kelembutan. Kelembutan hati seseorang kemudian untuk menerima petunjuk. Jadi hidayah itu secara bahasa boleh dikatakan petunjuk. Nah, lawan kata dari apa? Kesesatan. Menurut istilah, hidayah itu adalah petunjuk yang kemudian diaminkan menuju jalan yang menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih sebuah kemenangan. Itu hidayah. Nah, sehingga ketika kita berbicara mengenai kafir, kafir itu menutup diri. Seperti misalnya ada orang yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi. Dia adalah esensi yang tak serupa, hakikat yang tak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Dan data Al-Quran sudah disajikan, tapi menolak. Maka itu dikatakan kafir. Ketika diajarkan Tuhan itu satu, tidak pernah menjelma, tidak pernah inkarnasi, tidak pernah menjadi makhluk, tidak pernah menjadi manusia, tapi tidak dipercaya, ditolak. Sementara data di dalam Al-Quran, di dalam Bible juga ada demikian, tapi tetap ditolak.
Misalnya berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi. Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi kita ini, yang menciptakan kita ini, tidak serupa dengan apapun. Itu Al-Quran. Kemudian di dalam kitab yang dipegang oleh teman kita Kristen, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan apapun. Yesaya 43 nomor 10 nomor 11, Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Apalagi Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah hakikat yang tak tersentuh oleh kematian. Tidak ada manusia yang pernah melihatnya dan memang manusia tidak bisa melihatnya. Baginya kekekalan yang absolut. Itu Tuhan, itu hakikat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Didengar, dilihat, dibaca, tapi ditolak. Harus Yesus Tuhan, tidak mau. Pokoknya saya tidak mau tahu. Apakah Maria mengeluarkan manusia dari rahimnya? Ya. Yang keluar dari lubang hidung Maria apa? Ingus. Yang keluar dari matanya apa? Mata. Yang keluar dari hidung apa? Bengek. Yang keluar dari telinga apa? Congek. Yang keluar dari anus apa? Yang keluar dari mulut apa? Ludah, dahak. Yang keluar dari farji Maria apa? Pipis. Yang satu apa? Manusia. Tapi faktanya dituhankan. Itulah kafir. Menutup diri dari kebenaran akal dan wahyu. Itu kafir, Bang. Kalau hidayah yang tadi melembutkan hatinya untuk menerima kebenaran, tidak ego. Bukan karena dia lahir Kristen, bukan karena dia orang tuanya pendeta, pastor sehingga dia ego. Itu tidak bisa dapat hidayah. Hidayah itu kebenaran yang mutlak absolut, adalah hak milik siapapun. Mau dia Kristen, mau dia ateis, mau dia Hindu, mau dia Buddha, dia punya hak untuk mendapatkan hidayah itu, kecuali mereka yang menolak. Kenapa? Karena Islam itu untuk litubayyina linnas, kafatan linnas. Itu untuk seluruh umat manusia. Islam itu berbeda dengan Yahudi, untuk Yahudi aja. Nasrani untuk Nasrani aja. Dari golongan keturunan dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi Bang Jumat, syaratnya itu adalah kita yang progresif ya, agresif ya. Benar, Bang. Atau bagaimana? Benar. Karena kita dikejar oleh waktu. Waktu ini ibarat pedang. Kalau kita sia-sia menggunakan pedang, maka mata pedang itu bisa terhunus menghantam leher kita sendiri. Kenapa? Kita ada jaminan 5 menit setelah ini kita masih ada. Tidak ada jaminan. Kalau kita mati dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Barang siapa mati dalam keadaan kafir, maka dia akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Kenapa bisa demikian? Karena sudah datang Islam kepada mereka, sudah datang kemudian para apologet menyampaikan kepada mereka aspek kebenaran. Orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang memuliakan Yesus, orang-orang yang mensucikan Yesus, orang-orang yang mengangkat derajat Yesus. Tidak mau Yesus itu terkutuk, tidak mau Yesus itu diludahin, tidak mau Yesus itu pernah menjadi mayat, tidak mau Yesus itu ditonjok, tidak mau Yesus itu ditampar, tak mau. Mereka merinding ketika mendengarkan orang-orang yang mengatakan pengikut, tetapi mereka mengaminkan pembunuhan terhadap Yesus. Mereka menjadi ngeri mendengarkan bahwa Yesus itu diludahin, Yesus terkutuk, Yesus itu pernah ditampar. Mereka merinding mendengarkan itu. Saking mereka mensucikan oknum tersebut dengan mereka mengatakan alaihi salam, atasnya keselamatan, mustahil teraniaya, apalagi dibunuh oleh orang-orang kafir. Mustahil. Maka Islam datang untuk meluruskan itu. Islam datang untuk mengajak saudara-saudara Kristen, ayolah, afala tatafakkarun, afala takilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Yang kalian imani hari ini adalah agama yang diadopsi dari Roma Yunani. Kalian hanya korban, kalian hanya penerus orang-orang terdahulu. Sedangkan agama ini benar murni dipersembahkan oleh orang-orang Parisi kepada siapa? Kepada penjajah mereka pada saat itu. Mereka tahu Romawi menganut ajaran paganisme, menganut ajaran Helenisme, tapi Romawi tidak punya kitab. Dari ribuan tahun mereka sudah menganut ajaran penyembahan terhadap Theos, dewa-dewa, tapi mereka tidak punya kitab suci.
Maka pada saat mereka diberi kitab suci, orang-orang Farisi ini orang cerdas, mereka ada orang-orang terpelajar dari kalangan Yahudi, maka mereka melihat, oh Romawi makan babi, oh jangan, kita halalkan babi di kitab ini. Ini mereka ini orang-orang bersunat, orang tidak bersunat, tidak mungkin mereka mau seperti Yahudi bersunat. Maka dikatakanlah di sana di suratnya, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Maka orang Roma, wah ini bagus, kita sudah punya kitab suci, kita sudah punya Tuhan, kita sudah punya agama yang resmi. Maka pada abad keempat, resmilah kemudian agama Katolik menjadi agama kekaisaran. Ketika Kaisar Konstantin masuk menjadi raja yang pertama kali Katolik, hampir seluruh rakyatnya mengikuti agama itu, sehingga agama Kristen Katolik menyebar ke seluruh penjuru bumi. Kenapa? Imperium Romawi adalah penguasa pada saat itu. Siapapun di bawah jajahannya mutlak harus mengikuti agama kerajaan. Sampai kerajaan Belanda pun demikian, Jerman pun demikian, Portugis pun demikian. Sehingga mereka ketika menapaki kaki ke Indonesia, apa yang mereka bawa? Agama Vatikan. Adakah orang Yahudi pengikut Yesus yang datang mengajarkan Kristen? Tak ada. Adakah orang-orang Yehuda atau keturunan Benyamin atau keturunan daripada Nat, Sakar yang datang mengajarkan kekristenan ke Indonesia? Tak ada. Semuanya yang mengajarkan Kristen Katolik, Protestan, Advent, apapun itu sektenya, pasti bule, barat. Ada apa dengan ini semua? Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Dari buahnya kau bisa mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Lihat, wahai Yahudi, kau lihat Islam, kau lihat Kristen, kau lihat Katolik, kau lihat Advent, kau lihat kemudian orang Hindu, kau lihat orang Buddha, kau lihat juga orang ateis. Lihat semua kepercayaan-kepercayaan di luar kalian. Kalau ada di antara mereka yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, merujizat pakai namaku, maka itulah buah dari nabi-nabi palsu itu. Lihat, siapa di antara agama yang disebutkan tadi yang melakukan itu? Itulah pengajaran, buah dari pengajaran nabi palsu. Apa kata Yesus? Matius 7 di data nomor 23, enyahlah engkau semuanya, aku tidak pernah mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sedangkan pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50, semua pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Itu kata Yesus dan itu kata Al-Quran. Sama. Sementara dalam Yohanes 16 nomor 13, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tetapi ketika aku pergi, maka penolong itu akan datang, roh kebenaran itu datang, nabi kebenaran itu akan datang, dan dia ketika datang memuliakan aku. Buah-buah roh kebenaran memuliakan aku. Buah-buah nabi palsu mengutuk aku. Mari kita lihat, Islam atau Kristen yang memuliakan Yesus? Mari kita lihat siapa yang mengutuk Yesus. Galatia 3 nomor 13. Apakah Kristen tidak percaya bahwa Yesus mati secara terkutuk? Kristen percaya, Pak. Sementara Yesus mengatakan, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Umat Islam ketika menyebut nabi tersebut akan diikuti dengan ucapan kemuliaan untuk beliau, Isa alaihi salam. Bagaimana dengan Kristen? Wah, meneteskan air mata. Sungguh pedihnya perasaan ini dengan pengorbananmu. Kamu mati di atas salibmu demi kami, wahai Tuhanku. Kamu menderita bilur-bilur penderitaanmu. Wah, senang kali sampai meneteskan air mata. Padahal yang teraniaya itu orang dikutuk. Di dalam pengakuannya Paulus, Galatia 3 nomor 13, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara terkutuk, sebab ada tertulis. Ada tertulis dong. Ada tertulis dong. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Selidik punya selidik, ternyata tertulisnya di mana?
tertulis di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apa kata yang tertulis di sana? Apabila ada orang yang dihukum mati oleh Tuhan setara dengan hukuman mati, janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Sebab manusia, orang yang dikutuk Tuhan, coba, orang yang dikutuk Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang telah diwariskan kepada nenek moyangmu. Yang dikutuk Tuhan, ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ternyata orang yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kalau orang yang dikutuk oleh Tuhan, kata data nomor 22-nya, orang penjahat, orang pengkhianat, yang mana dia dihukum setara dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Makanya mayat daripada oknum tersebut diminta oleh Yusuf Arimatea dengan Nikodemus kepada Pilatus, turunkan mayat guru kami sebelum maghrib datang, sebelum sabat itu datang. Kenapa? Karena ternyata jasad ini adalah jasad orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, kenapa dia dikutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap dikarenakan dia ingin menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Pertanyaannya, siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas? Yudas. Terkutuklah orang yang makan suap, sebab dia ingin menyerahkan orang yang benar. Berarti yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk karena makan suap. Yudas makan suap. Matius, Yohanes 12 diceritakan secara runtun. Yudas makan uang suap 30 keping uang perak. Makan suap dia. Sedangkan di dalam Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah orang yang makan suap dan menyerahkan orang benar untuk dihakimi, untuk dibunuh. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Orang yang makan suap adalah orang yang terkutuk. Pertanyaannya, adakah Nabi kami Yesus, adakah Nabi kami Isa alaihissalam pernah makan suap? Pernah dikatakan fasik? Pernah dikatakan pengkhianat? Pernah dikatakan manusia terkutuk? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel, sudahlah ibunya dihina, sudahlah dia dihina, begitu dia mati pun dihina lagi orang Roma. Segala macam tuduhan dan fitnahan terhadap beliau, diludahin, ditonjok, ditombak, ditampar, dipakuin, na'udzubillah summa na'udzubillah. Sementara yang diperlakukan itu adalah orang fasik, orang yang terkutuk. Bukan Nabi kami, bukan Yesus, bukan Nabi Isa. Kami yang akan menjadi pasang badan untuk itu. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara, beberapa saat saya berdiskusi dengan saudara-saudara Kristen, saya bertanya, please tunjukkan apa alasannya Yesus harus dikutuk oleh Tuhan, oleh kalian. Ternyata apa alasannya? Mereka serentak dari Sabah sampai Merauke. Apa kata mereka? Yesus terkutuk karena dosa kita. Hah? Kok bisa? Karena dosa kita. Tunggu. Kita di sini siapa? Sebelum ente siapa? Roma Yunani. Oh, Yesus terkutuk karena dosa-dosa penyembah dewa matahari. Begitu. Apa mungkin dosa orang yang menyembah dewa ditebus dengan membunuh orang yang dikasih? Mustahile. Itu tidak akan mungkin terjadi. Maka ayo, mari kita gunakan akal, karena Yesus pun mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal, budi, jangan cuma imani saja. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih. Mantap, top. Oke, Bang Juma. Saya mau bertanya lagi nih. Silakan, Bang, silakan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Oke. Iya. Ada nggak referensi, Bang Juma? Apa tuh? Misalnya katakan tadi itu bahwa yang salib itu kan bukan Yesus gitu loh. Siap. Tapi terkutuk yang lain gitu loh. Adakah referensi setelah misalnya Yesus itu dihadapkan di depan mahkamah gitu, dan setelah dijatuhi hukuman gitu, ternyata yang disalibkan itu kan bukan Yesus. Nah, lalu Yesus itu kemana itu pada saat itu? Nah, dan bagaimana peristiwa setelah Yesus itu
dikatakan dia mati gitu kan. Nah, itu pertanyaan saya Bang Juma, adakah referensi seperti itu? Baik. Dari Al-Quran, dari Bible dulu ya, habis itu ingatkan saya untuk ke Al-Quran. Jadi gini, Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 24 bahwa anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Itu kata Yesus. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang Yesus? Karena di situ sangat jelas dikatakan ada tertulis tentang dia. Kalau dikatakan ada tertulis tentang dia, berarti bukan baru akan ditulis, tetapi sudah tertulis. Kalau sudah tertulis dalam bahasa Yunani-nya grapo, artinya bukan perjanjian baru, tetapi yang ada tertulis di perjanjian lama. Sesuai dengan pengakuannya dalam Matius, di dalam Lukas 24:44. Ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, Amsal, dan juga kitab Mazmur. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Satu, berarti harus ada tertulis. Kita cari kemudian tentang Yesus tadi, kita jumpai percobaan yang terjadi dalam Matius 4 nomor 6. Ketika dicobai oleh iblis, apa kata iblis kepada Yesus? Jika engkau anak Allah, anak Tuhan, anak Theos, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, kata iblis, mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis, kita cari di mana tertulis. Ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Apa yang tertulis di sana? Kita lihat. Di Mazmur 91, di situ dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka para malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis tentang engkau, wahai Yesus. Jika engkau benar adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan engkau agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Mazmur 91 nomor 8. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Saya ulang. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Menonton, Yesus menonton pembalasan Tuhan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik? Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Siapa yang fasik tadi? Yudas. Berarti Yesus hanya menonton Yudas ketika kemudian dia disalibkan. Ketika Yudas disalibkan. Data nomor 16 dari Mazmur 91, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini yang kedua. Data yang ketiga kemudian adalah, kita lihat di dalam Markus 14. Kita lihat di dalam Markus 14. Nomor 50 kita mulai. Apa dikatakan di sana? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi pada saat penangkapan, semua muridnya lari meninggalkan dia. Jadi Yesus itu kan, Yudas kan sudah ikut di komplotan tentara Romawi. Berarti muridnya tinggal 11. 12 dengan Yesus. Oke? Nah, pada saat ditangkap, ada oknum yang ditangkap. Semua murid Yesus yang 11 ini lari. Semua lari, 11 orang. Tinggal berdua. Tinggal berdua. Siapa yang berdua? Yudas dan Yesus. Saya ulang. Ketika 11 murid berlari meninggalkan Yesus, berarti tinggal 2. Yaitu Yudas yang masuk dalam kategori komplotan tentara dan Yesus. Sedangkan yang ingin ditangkap cuma 1 orang.
yaitu Yesus saja. Murid-muridnya tidak mau ditangkap. Untuk apa? Kan cuma Yesus yang mau disalibkan. Di dalam Yohanes 11, lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada bangsa kita dirampas. Lebih baik Yesus aja yang mati satu-satu. Nah, di dalam Markus 14, Yesus katanya sudah ditangkap. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang waktu itu hanya menggunakan sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mengikuti dia siapa? Mengikuti dia siapa? Tidak disebutkan Yesus di situ. Hanya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi anak muda itu melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Jadi sudah ada dia yang ditangkap, murid ke-11 sudah lari, tapi masih ada juga yang lari di belakang orang yang ditangkap ini, menggunakan kain lenan lagi. Siapa orang yang menggunakan kain lenan? Kita lihat di dalam Yohanes 13 nomor 4. Siapa dia? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan ke pinggangnya. Ini sejenak sebelum perjamuan terakhir. Yesus ingin mencuci kaki murid-muridnya perjamuan terakhir ini. Sedikit lagi disalibkan, ditangkap. Yesus menanggalkan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Lalu ketika penangkapan, ada orang yang berjalan di belakang oknum yang sudah ditangkap dengan menggunakan kain lenan menutupi badannya, mengikuti dia yang sudah ditangkap. Mereka murid-murid, mereka prajurit Romawi ingin menangkapnya. Ada apa? Kenapa mau menangkap orang yang menggunakan kain lenan? Kan sudah ada ditangkap satu. Kenapa masih mau menangkap dua? Bukankah sudah ditangkap Yesus? Kalau memang mereka yakin yang ditangkap itu Yesus, untuk apa lagi mengejar yang satu? Kan cuma satu yang mau mereka bunuh. Tapi karena mereka ragu yang mereka tangkap itu adalah Yesus atau bukan, maka orang yang masih tertinggal di situ yang menggunakan kain lenan pun ingin ditangkap. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang menggunakan kain lenan lolos melarikan diri. Dia tidak ditangkap, dia tidak dibunuh, dia meloloskan diri. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yohanes 13 nomor 4. Yesuslah yang menggunakan kain lenan. Dengan demikian Yesuslah yang lolos melarikan diri. Makanya Al-Quran mengatakan surah An-Nisa ayat 158, bal rafa'ahu, Allah mengatakan kepada kami umat Islam, bal rafa'ahu Allahu ilahi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah mengangkat ke atas karena Allah maha perkasa, maha bijaksana. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia. Engkau hanya menonton pembalasan terhadap orang fasik. Saya kira begitu, Bung. Sorry ya, saya Dari Al-Qurannya, Mas. Jadi kalau dari Al-Quran, syukran Bang Samsudin. Jadi gini, di Al-Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqinan. Kata Al-Quran, kami hukum juga mereka karena makar mereka, karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam dan mengejek mereka sebagai Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan mereka telah membunuh Nabi Isa, padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan bagi mereka, orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih paham terhadap kejadian itu, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar ragu-ragu tentang hal yang mereka bunuh. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan terhadap Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuh dengan yakin. Apa pembuktian Al-Qurannya? Kita buktikan. Tadi mereka sudah menangkap satu orang, tapi karena ragu, mereka masih mengejar satu orang yang menggunakan kain lenan. Itu satu. Yang kedua, lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham
tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata Yesus sudah mati, tapi sebagian termasuk Paulus mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Padahal yang terjadi kata Allah, Nabi Isa alaihissalam mereka tidak bunuh. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Barrafahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Maka apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu, benarlah ucapan Yesus, harus tergenapi tentang aku. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Apa itu? Dia diselamatkan oleh Allah. Mazmur 37 kemudian diterangkan, orang fasik mengintai orang benar untuk berniat membunuhnya, tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik, dan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungannya pada waktu kesesakan, pada saat penangkapan, pada saat teraniaya, pada saat huru-hara. Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Ia meluputkan orang benar dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan orang benar sebab mereka berlindung kepadanya. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, barrafa'ahullahu ilahi wa kana Allahu azizan hakiman. Ada enggak teman-teman muslim yang mengingat pernyataan Allah, wa makaru wa makarallah Makarallah wallahu khairun makirin. khairul makirin. Ini pengakuan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran. Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli Taurat, imam-imam kepala, mahkamah agama membuat makar. Wa makaru wa makarallah walau khairul makirin. Nabi Isa mereka buatkan makar. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi Isa. Mereka bersekongkol, kemudian mereka bermufakat, kemudian melakukan persekongkolan, penipuan-penipuan, saksi-saksi dusta, saksi-saksi palsu demi untuk membunuh Yesus. Wa makaru wa makarallah. Tetapi Allah membalas makar tipu daya mereka dengan cara apa? Menggantikan kemudian nabi utusannya yang dia cintai, yang dia kasihi untuk diselamatkan. Lalu penipuan mereka dibalas oleh Allah, sehingga apa? Mereka ragu, mereka tidak percaya. Apa akibat makar itu? Orang-orang Parisi yang terlibat ini menjual kemudian tragedi penyaliban kepada Roma dan Yunani. Laku keras. Diimanilah orang-orang paganisme Yesus mati di atas tiang salib demi dosa. Padahal latar belakangnya pembunuhan hanya untuk unsur politik, karena orang Yahudi takut bangsanya, tempat sucinya dirampas oleh penjajah Romawi pada saat itu. Demikian. Itu yang barusan disampaikan oleh Bang Juma itu ada dalam Quran yang wahyu Musa atau di hadis, Mas? Yang mana itu, Bang? Yang tadi tentang peristiwa penyalipan itu loh, cerita tentang penyalipan. Di Al-Quran surah An-Nisa. Oh gitu. Iya, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157-58. Al-Quran surah As-Sukhruf, kemudian terus surah Ali Imran juga jelas diterangkan oleh Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu jelas itu. Orang-orang kafir pada saat itu membuat makar tentang Nabi Isa alaihissalam, tapi sesungguhnya mereka tidak membunuh Nabi Isa. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan kemudian dengan Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang diserupakan ini? Adalah orang, coba kita lihat. Kalau saudara melihat bagaimana Maria, seorang Maria nih, ibu Yesus, tidak mungkin tidak mengenal anaknya. Ketika hari Minggu dia datang ke pemakaman, dia mencari mayatnya anaknya. Sudah bertemu dengan mayat ini, tapi dikiranya tukang kebun. Apa mungkin orang yang melahirkan anaknya cuma 2 hari berpisah, langsung ketika tidak dikenali anaknya? Apakah Tuhan yang mengambil mayat Tuhan kami? Sementara yang ditemani bicara ini adalah Yesus. Yang mayat ini tidak mungkin. Tidak mungkin seorang ibu, atau itu Maria Magdalena. Tidak mungkin seorang Magdalena tidak mengenal Yesus gurunya yang dia kasihi. Tidak mungkin, itu mustahil. Sehingga saya mengatakan kepada saudara-saudara yang masuk ke dalam goa yang disimpan kemudian oleh Yusuf Arimatea,
di dalam gua itu bukanlah Nabi Isa, bukanlah Yesus orang yang kita sayangi, tetapi dialah yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Saya kira gitu, Bang. Oke Bang Juma, mantap, mantap, luar biasa. Masya Allah. Terus yang terakhir lah, saya nih agak ngantuk-ngantuk ini Mas. Ya, silakan, Besok juga silakan. mau ada perjalanan. Baik, Bang, baik. Silakan. Soal hidayah tadi, Siap. apakah ada, karena tadi kan syaratnya kan itu kita yang agresif ya, progresif gitu untuk menerima hidayah gitu. Kira-kira doanya kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti apa, Mas? Ya, minta petunjuk. Ya Allah berikan. Jadi gini, hidayah itu Bang, kalau kita jelaskan secara terinci gini. Hidayah ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang kemudian bersentuhan langsung dengan dialog-dialog seperti ini. Kenapa demikian? Karena hidayah itu dapat diterima dengan adanya kekuatan panca indera. Apa itu? Salah satu bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan dari luar. Seperti bunyi yang Anda rasakan sekarang mendengarkan Al-Quran misalnya. Seperti kemudian apa yang ditangkap oleh telinga, oleh mata, hidung, dan seterusnya. Yang disebut kemudian indera peraba atau kulit. Nah, ada juga yang mana hidayah itu ditemukan karena akal. Apa itu? Diberikan kemudian oleh Allah untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan panca indera kita. Sebab kadangkala tangkapan panca indera kita itu kurang akurat, mungkin karena mengalami gangguan atau apapun itu, sehingga terkadang akal kita itu ketika diberikan satu doktrin dan dogma diiyakan saja. Ketika kemudian hidayah itu datang, maka panca indera kita yang berupa sugesti itu akan diluruskan kembali kekeliruan-kekeliruan yang diterima. Kita akan menolak kekeliruan yang kita terima itu. Sehingga dengan adanya hidayah ini kemudian petunjuk agama ini itu berperan dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena akal semata belum bisa sampai kepada kebenaran hakiki, melainkan ada kemudian bantuan wahyu. Apa itu? Al-Quran. Ketika akal kemudian sudah menerima hidayah, Al-Quran harus menjadi penopangnya. Bahwa Al-Quran menjelaskan seperti ini, seperti ini. Itulah yang disebut hidayah. Jadi kalau saudara kemudian mengatakan bagaimana doanya kemudian, ya Anda harus minta petunjuk. Jangan menggunakan bahasa Arab, minta aja petunjuk. Wahai engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan itu pasti mendengar. Nah itu maksud saya itu seperti itu. Iya, Tuhan pasti melihat. Makanya kami umat Islam itu tidak perlu melihat Tuhan itu seperti wujudnya seperti yang digambarkan oleh agama lain, tidak. Karena kami menyadari Tuhan itu maha melihat. Kami masuk ke dalam kamar, kemudian kami berseru dalam hati, Ya Rabb, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang menguasai jiwaku, Engkau yang menguasai kemudian diriku. Aku mohon beri petunjuk. Aku ingin menyembahmu, berikan petunjuk itu, lembutkan hatiku untuk menerima kebenaran. Insya Allah akan datang itu. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu, orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kata Allah. Oleh karena itulah kemudian kalau saudara saya ingin mendapatkan hidayah itu, minta dengan sungguh-sungguh. Karena Al-Quran mengatakan itu. Jangan menggunakan bahasa yang Anda tahu saja. Ya Tuhanku, jangan sebut nama Allah atau nama, kalau Anda masih ragu. Ya Tuhanku pencipta langit dan bumi, berikan petunjuk kepada aku hidayah. Lembutkan hatiku untuk menerima kebenaranmu. Karena ingat, Tuhan itu maha tahu. Sehingga dia memberikan akal kepada kita. Akal ini sudah disetting untuk menerima kebenaran dan menolak kesesatan. Menolak. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan, Yesus itu Tuhan. Akalnya pasti nolak. Sehingga untuk menundukkan akal, dia katakan apa? 100% manusia, 100% Tuhan. Untuk apa? Untuk mengakal-akali akalnya sendiri.
Padahal sebenarnya akalnya tidak terima, karena akal itu tidak pernah mau dibohongi. Akal itu adalah rasio. Akal itu rasio. Rasio yang kemudian mewarnai keadaan keberadaannya dengan logika. Ketika rasio logika ini kemudian keluar daripada konsep absolut, akal pasti menolak. Akal pasti menolak. Kenapa kemudian para pendeta, para pastor itu tidak mau berdialog dengan orang-orang yang menyebut dirinya apologet Islam? Karena mereka sadar, apa yang akan saya bicarakan di depan Bang Suma ini pasti bertolak sendiri dengan akal saya. Saya hanya punya doktrin, saya hanya punya dogma. Sementara doktrin dan dogma ini tidak selaras dengan logika dan akal. Maka apa yang terjadi? Hindari perdebatan. Jangan berdebat. Bang Suma itu penghujat, Bang Suma itu penista. Semoga Tuhan Yesus menjamahnya dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa hibur diri. Padahal akal dan wahyu, akal dan logika adalah satu alat yang memang dicipta oleh Allah untuk mendeteksi antara baik dan buruk.